Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, teman-teman sekalian, marilah pada kesempatan ini kita mempersiapkan kembali sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi dari desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, penginjil hari ini bercerita tentang Yesus dan orang Samaria yang kita ambil dari Penginjil Lukas. Jadi kisah tersebut diawali dengan ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Jadi Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan untuk mendahulu dia. Mereka masuk ke desa orang Samaria. Nah, dalam posisi ini, para murid yang disuruh oleh Yesus itu hendak mempersiapkan segala sesuatu di situ. Tetapi orang Samaria tidak mau menerima Yesus, yang sebenarnya itu adalah tujuan dari para murid ini akan mempersiapkan segala sesuatu untuknya. Karena perjalanan menuju Yerusalem. Untuk perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Tentu kita bertanya, mengapa orang Samaria ini tidak mau menerima Yesus? Di situ ada kata Yerusalem. Antara orang Samaria dengan orang Yerusalem itu terjadi sebuah terjadi sebuah perbedaan pandangan terkait dengan eksistensi atau keberadaan mereka. Jadi orang Yerusalem mengakui dirinya sebagai keturunan yang asli, sedangkan orang Samaria ini sebagai orang campuran. Orang campuran itu dianggap orang yang sudah berbaur dengan orang-orang kafir atau orang-orang bangsa lain. Jadi mereka itu dianggap tidak asli lagi sebagai keturunan bangsa Israel. Tapi orang-orang Yerusalem mengklaim dirinya bahwa mereka lah yang asli. Sehingga persoalan ini, pertentangan ini semakin kencang terjadi sehingga kemudian orang-orang Samaria itu disudutkan atau disingkirkan dari barisan keturunan bangsa Israel yang adalah nenek moyang mereka Tentu hal ini persoalan pertentangan itu yang membuat keduanya itu bermusuhan dalam arti tertentu Keduanya itu saling mengklaim kebenaran, sehingga tidak ada suatu titik temu atau tidak terdapat sebuah satu pandangan yang tepat agar mereka itu bisa kembali lagi bersatu, atau orang Yerusalem itu menerima orang Samaria sebagai bagian dari saudara mereka. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya itulah sederhananya kalau kita melihat latar belakang mengapa orang Samaria itu menolak Yesus untuk menerima Yesus di situ, karena tujuan perjalanannya ke Yerusalem. Yang menarik dari kisah tersebut Yakobus dan Yohanes, mereka meminta Tuhan supaya membinasakan desa itu atau orang Samaria. Tetapi Yesus melarang mereka atau menegur mereka. Karena bagi Yesus, baik orang Samaria, Yerusalem, atau siapapun dia,
adalah saudara ya, dalam Tuhan. Jadi tidak ada pemisahan atau sekat. Karena itulah tujuan kedatangan Yesus ya, untuk membinasakan perasaan-perasaan dengki, perasaan-perasaan benci, atau pandangan pikiran-pikiran negatif tentang yang lain. Jadi Yesus hadir di situ sebagai penengah. Ya, dengan demikian ya, Yesus menegur para muridnya. Kalau seandainya Yesus mengiyakan, itu artinya bahwa Yesus mengabaikan tujuan kedatangan yang dalam dunia, membawa damai, ya, membawa sukacita, kegembiraan, atau Yesus menentang dirinya sendiri. Kalau Yesus menolak, itu artinya bahwa keselamatan yang dibawa Yesus itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi universal sifatnya, semua orang, termasuk orang Samaria. Dan kita bisa melihat ya, bagaimana tindakan Yesus terhadap orang Samaria. Dia menghargai orang-orang Samaria. Misalnya saja perumpamaan yang diangkat oleh Yesus ya, berkaitan dengan orang Samaria yang baik hati. Ya, meskipun imam orang Lewi itu menganggap dirinya sebagai orang asli ya, yang masih mempertahankan tradisi mereka, tapi ketika berhadapan dengan sesama yang menderita, mereka tidak mampu atau mereka tidak membuka hatinya untuk menolong. Tetapi justru orang Samaria yang mereka anggap sebagai orang berdosa atau sebagai anggap orang kafir, itulah yang mempunyai hati menaruh belas kasihan terhadap orang itu. Atau ketika Yesus berdialog dengan seorang perempuan Samaria di sumur itu. Nah, di situ tentu Yesus berdialog ya dalam tataran kemanusiaan. Yesus tidak menyudutkan perempuan itu. Yesus tidak menyingkirkan perempuan itu ya, karena dia menganggap atau posisi Yesus sebagai orang asli ya, atau orang yang memang percaya teguh ya pada tradisi yang diwariskan itu. Tapi Yesus ya menganggap perempuan itu sebagai saudaranya, sehingga di dialog mereka pun bisa berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya pun Yesus menunjukkan kepada perempuan itu ya, bahwa pada saatnya nanti kamu tidak akan menyembah gunung itu, menyembah tetapi anak manusia lah yang akan kamu sembah. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian ya, Yesus dan orang Samaria ini merupakan sebuah relasi ya, sebuah relasi di mana menggambarkan sesuatu berkaitan dengan tujuan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini ya. Jadi ketika Yesus mengarahkan pandangannya pergi ke Yerusalem, tetapi dia harus melalui jalan orang Samaria. Di situ hendak mengatakan bahwa Yerusalem itu bisa digambarkan sebagai kota kudus ya. Jadi untuk masuk ke sana harus melalui jalan-jalan yang memang menjadi jalan orang ya. Karena itu ketika Yesus sampai di orang Samaria itu berdiskusi, bahkan orang Samaria itu menolak Yesus, sebenarnya di situ mungkin mau menggambarkan bahwa Tuhan itu kadang diterima oleh orang banyak, kadang diterima oleh orang, kadang ditolak pewartaannya. Atau Yesus yang membuka ruang keselamatan bagi manusia, ada yang menerimanya, tetapi ada yang menolaknya. Ada yang mengikuti, tetapi ada yang mundur. Ya, tentu di sini ya tergantung pada kehendak bebas manusia. Jadi manusia itu mempunyai banyak pilihan ya, mau mengikuti dia ataukah tidak. Tetapi Tuhan tak pernah menghukum ya. Seperti dikatakan tadi, Tuhan tidak pernah menegur. Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Nah, hanya saja manusia itu selalu disediakan oleh Tuhan keselamatan itu. Nanti manusia itu mau masuk ke dalamnya atau tidak, itu tergantung pada manusianya. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kata dengan keselamatan subjektif itu. Tindakan baiknya itu yang menentukan dia bisa memasuki pintu keselamatan yang sempit itu ya. Atau masuk ke dalam ruang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui salibnya. Ya, tadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini ya semakin mengingatkan kita bahwa
keselamatan yang disediakan oleh Tuhan itu sifatnya universal untuk siapa saja. Tuhan mengajak kita untuk sekiranya bisa datang ke sana melalui jalan yang telah disediakan oleh Tuhan sendiri. Apa yang diajarkannya, apa yang dikehendakinya, semuanya iman dan perbuatan. Semoga. Amin.